di kelas. Jadi sebelum kita masuk ke kelas, kita harus tahu dulu tentang budaya positif. Di sini kita akan membahas sampai kita bagaimana memperlakukan anak di dalam kelas, memperlakukan anak di sekolah, sampai bagaimana mengatasi anak-anak yang bermasalah. Ini adalah dasar, menurut saya ini adalah dasar yang sangat penting bagi seorang guru untuk menyikapi keanekaragaman anak. Nah, ini di budaya positif. Nah, lanjut, karena dasarnya adalah di sini, Bu. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ternyata di sini kita harus memperhatikan, atau Ki Hajar Dewantara dulu ini tahun berapa gitu kan, dengan berdirinya Taman Siswa sudah memikirkan bahwa anak ini mempunyai kodrat. Yang pertama adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Yang mana kodrat alam, nah ini yang akan kita bahas. Di kodrat alam ini berhubungan dengan karakter peserta didik. Jadi yang membesarkan anak karakter itu adalah di kodrat alam itu dari keluarga, dari keluarga dan lingkungan yang akan membentuk karakter. Kita sebagai guru di sekolah hanya menebalkan karakter itu. Logikanya atau artinya guru atau kita di sekolah tidak bisa merubah karakter siswa, tidak bisa merubah karakter anak. Tugas guru hanya menebalkan karakter yang sudah ada pada anak. Kita sudah melaksanakan hal-hal tersebut. Pak Dede pembiasaan dan programnya itu kan salah satu menebalkan karakter. Dan apabila ada karakter yang salah, tugas kita adalah membina, menuntun supaya anak itu jangan sampai terus-terusan seperti itu. Ini memerlukan satu proses yang sangat panjang, kesabaran yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Terus kodrat yang selanjutnya ada disebut kodrat zaman. Kita nggak bisa melawan arus. Anak didik kita sekarang hidup di zaman globalisasi, modernisasi. Semuanya berhubungan dengan IT. Salah satunya penggunaan HP. Kita nggak bisa kita melarang anak nggak boleh menggunakan HP, nggak boleh menggunakan IT dan lain sebagainya. Tapi di sana ada peluang kita memanfaatkan teknologi itu untuk menebalkan karakter siswa. Untuk apa karakter dikedepankan? Di sini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya peserta didik harus dibawa oleh kita selamat dulu. Selamat fisiknya, selamat hatinya dan lain sebagainya. Apabila peserta didik sudah bisa selamat, secara tidak langsung kebahagiaan akan didapat dari peserta didik. Makanya di sini Ki Hajar Dewantara menyebutkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan ini, salah satunya dengan budaya positif kita di sekolah. Budaya positif itu nilai kebajikan yang menjadikan keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kalau kita di sekolah, tetap semuanya berhubungan dalam pendidikan itu adalah karakter. Jadi kalau saya simpulkan sendiri, kesimpulan saya, maka pelajaran yang ada di sekolah itu adalah hanya sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencapai ilmu karakter. Sebagai alat. Diibaratkan sekolah itu adalah sebuah blender. Kalau saya di CGP itu pernah membuat suatu konsep, makanya saya disebut kalau ketemu dengan teman-teman Bapak Blender gitu ya. Karena saya pernah mengungkapkan, mempresentasikan orang lain mempresentasi
maka ciri khas dari jus itu nggak hilang. Jus mangganya tetap ada dengan karakternya hasil. Es tetap ada dengan karakternya dingin. Gula tetap ada dengan karakternya manis. Begitu dimasukkan ke dalam blender, disatukan dengan komposisi kita yang inginkan, maka menghasilkan sebuah jus yang segar. Artinya apa? Mangga ibarat anak dengan karakter yang berbeda. Siswa es dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam blender. Blender saya ibaratkan adalah sebuah pendidikan, lembaga pendidikan. Jadi kita di sana digodoknya sehingga menghasilkan nanti siswa yang mempunyai karakter lainnya. Mengapa? Ya, perlu budaya sekolah atau budaya positif ini sangat penting. Ini Bu, untuk menumbuhkan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi artinya dasar dari kita melakukan suatu budaya positif, mulai sekarang paradigma pemikiran kita itu harus diubah. Kita harus mengedepankan keyakinan diri pada seorang peserta didik. Keyakinan yang timbul. Kenapa? Karena kita kan di sini, Bu. Nah, seorang guru sangat penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah bisa terwujud dengan menerapkan konsep itu. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga institusi. Ini adalah kelima hal ini menurut saya adalah hal yang baru yang saya dapatkan. Ternyata saya menjadi guru hampir lebih dari 10 tahun. Ternyata di luar pikiran saya dari konsep-konsep ini ternyata banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang saya lakukan. Saya sadar itu, sehingga ini harus didiseminasikan kepada teman-teman semuanya sebagai dasar kita dalam mengelola peserta didik. Ya. Selanjutnya, nah ini teori kontrolnya, peta konsepnya seperti ini. Ini semuanya bermuaranya dari teori kontrol yang dilakukan oleh Dr. William Glasser. Ini semuanya komplit di sini, Bu. Jadi keterkaitan antara tadi mulai dari disiplin positif sampai kepada restitusi. Selanjutnya, nah ini di sini saya juga sudah mulai merasakan terhadap diri saya sendiri. Ternyata jadi seorang guru yang sudah saya lakukan itu banyak sekali kekurangan. Ternyata kita miskonsepsi, artinya terjadi paradigma pola pikir kesalahan konsep kita tentang teori kontrol. Karena ini nih, ilustrasi guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Artinya sebuah angan-angan. Makanya saya balikan, kenapa anak didik saya, kenapa anak yang di kelas lomba lalu? Nah, ternyata jawabannya adalah ini. Ternyata peserta didik anak itu tidak mau dikontrol oleh guru. Tidak mau. Terus lagi, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lidik, ambil liliknya ulang lagi. Ternyata saya selama ini memberikan rasa bersalah, hukuman dan lain sebagainya, bukan malah anak menjadi disiplin, justru akan melemahkan yang namanya karakter. Di sini lagi ilusi bahwa orang dewasa mampu atau orang dewasa berhak memaksa. Kita yang sudah dilakukan sebagai guru udah maksa ke anak, mati kerjakan yuk, lama udah, ternyata itu adalah hal yang kurang tepat. Makanya saya belajar di sini nganggap dadak, ternyata nganggap dadak semua sama ini, bahwa semua penguatan positif efektif itu dan akan bermanfaat. Ternyata apa yang kita berikan terhadap anak berbuat positif, diterimanya anak itu belum tentu. Itulah makanya terjadi yang namanya ini miskonsepsi yang selama ini kita pikirkan ternyata benar, pada
Artinya tidak benar. Nah, selanjutnya ini Bu, makna disiplin. Tentang makna disiplin. Nah, kita akan ke disiplin dulu. Nah, makna disiplin Bu. Di sini Bapak Ibu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia menjadi seseorang ini berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan bermakna. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah ini Bu, yang garis bawahi adalah kalau ingin kita membuat suatu disiplin di sekolah, berarti kita harus bisa menanamkan kepada anak itu untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena ternyata anak-anak, coba aja dikontrol oleh kita, dia nggak mau. Tapi kalau dengan keyakinannya dia bisa mengontrol dirinya, insya Allah makna disiplin ini akan terwujud. Artinya di sini anak-anak punya nilai yang kita contoh begini Bu, ibu, bapak semuanya punya yang namanya harga diri, yakin. Punya yang namanya satu keyakinan, yakin itu. Apakah mau harga diri keyakinan kita diatur oleh orang lain? Dibayar sebarang oke pasti kita nggak mau, ya kan? Karena itu adalah keyakinan saya. Karena itu adalah harga sendiri saya. Tidak ada bedanya dengan anak atau peserta didik kita, sama seperti itu. Karena mereka juga adalah manusia. Ruas riwayat dengan belajar ilmu sabda. Ruas riwayat ini benar-benar ilmu yang sangat dasar kalau kita mengelola peserta didik. Nah, Bu, semuanya dari kita mengontrol setelah memberikan satu keyakinan kepada anak. Nah, ini Bu, semua perilaku mempunyai tujuan. Artinya semua apa yang dilakukan oleh siswa itu adalah mempunyai tujuan. Dari tujuan ini, menurut teori, anak mau disiplin di sekolah dikarenakan 3 hal ini. Kita bisa buktikan nanti. Anak di sekolah disiplin pertama untuk menghindari hukuman. Iya nggak Bu? Kebanyakan anak sekarang dia disiplin salah satunya dia ingin menghindari hukuman karena telah melanggar yang namanya aturan. Anak ada yang datang tepat siun palili. Anak ada yang mau sholat duha siun ku padede. Siun ku haji, siun lihat, siun ku paronik, siun ku ibu minta. Karena anak berprinsipnya dari dulu oleh kita diajarkan ini menghindari hukuman. Ini Bu, sehingga dampaknya akan terus dan terus seperti itu. Nah, yang kedua, anak tidak disiplin di sekolah, ada juga yang motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ayah, abi datang isu-isu ke sekolah, kan kalau rumah hemat, mungkin bakalan diberi imbalan. Ada anak juga yang seperti itu. Nah, ini semuanya, Bu, datangnya kenapa ini tidak efektif? Karena datangnya motivasi itu, keinginan itu adalah dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari dalam diri kita sendiri, ini akan menghargai diri kita sendiri. Ini adalah satu motivasi anak yang ada di dalam diri kita sendiri. Contoh, salah satu yang harus kita kedepankan terhadap anak-anak bukan menakuti anak-anak dengan tata tertib, tapi mendorong anak untuk mempunyai keyakinan di dalam diri bahwa itu adalah salah. Saya ambil contoh, misalkan keyakinan kita percaya terhadap Tuhan. Anak-anak yakin bakalan percaya terhadap yang namanya Allah. Dan percaya ke Allah hukuman Allah berarti kafir ya Pak. Ya kan? Karena anak-anak berpegangan karena menghindari hukuman, yang terjadi apa? Anak dimungkinkan
salah satu contoh tadi ya, percaya kepada Allah, salah satunya pembiasaan kita sholat zuhur, sama pembiasaan kita pelaksanaan sholat duha. Kalau timbul keyakinan benar percaya terhadap Allah, mual riweuh bahagia wasit gogorokan dengan sholat, mual riweuh isuk-isuk padede gogorokan hari sholat duha, karena timbul motivasi yang dari dalam ini, intrinsik, punya keyakinan dia. Tapi sekarang kalau kita analisis, ada sebagian anak mengikuti sholat zuhur, sholat duha karena menghindari hukuman. Untuk karena dasarnya menghindari hukuman, peserta didik atau anak kita itu yang terjadi apa? Sholatnya dimungkinkan dia terwudu. Ada kejadian, dia kan ya. Sholatnya dia serius, lamun ayah perhatikan. Lupa timah dari hukum, lupa timah ayat di masjid dulu sholat duha. Ini pengaruhnya kalau faktor dari luar ini menghindari yang namanya hukuman. Nah, artinya di sini kita sebagai seorang guru harus bisa mendorong anak itu keyakinan dalam dirinya bahwa itu adalah salah. Nah, itu salah satu contohnya. Ini salah satu motivasi yang sekarang harus kita kedepankan. Harus kita kedepankan untuk kita menangani anak di kelas atau di sekolah. Lanjut Bu. Nah ini motivasi intrinsik sudah jelas, motivasi yang timbul dari individu sendiri tanpa ada paksaan, dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Ini atas dasar kemauan sendiri. Ini prosesnya memang tidak seperti makan cabai, kena uang langsung lada. Prosesnya ini sangat panjang, perlu kesabaran dari kita seorang guru. Ini Bu. Beda dengan motivasi fisik, motivasi timbul akibat pengaruh dari luar individu karena adanya ajakan, suruhan dan paksaan dari orang lain. Ini sudah saya mulai praktekkan dengan hal ini, menangani anak yang sekarang nyebutnya kelas di masjid. Kami dengan hal ini berpikir agar pengaruhnya tidak tertular kepada yang lain. Kita putus rantainya, kita putus siklusnya. Udah, kita putus siklusnya, kita bina, bukan dibina mungkin anak yang hiperaktif itu, supaya mereka apa? Mempunyai suatu keyakinan bahwa yang kamu lakukan itu adalah salah. Alhamdulillah sudah dimulai tadi pagi-pagi. Mungkin nanti ke depannya akan berjalan beberapa hari, kita lihat situasi, mungkin kali ini ya gitunya. Nanti setelah itu baru kita kembalikan ke komunitasnya, ke kelasnya. Nah ini di motivasi intrinsik. Selanjutnya ini Bu yang kaget. Ini yang kaget saya Bu. Meluas hukuman adalah bentuk pengendalian seorang bersifat sama, memaksa, tidak terencana dan menyakitkan sehingga akan tercipta identitas gagal. Ini karena kan jelas hukuman itu kan sudah jelas, ya ternyata akan membentuk siswa itu identitas gagal. Anak gak bakalan lagi percaya diri karena ini. Yang lebih saya kaget adalah ini yang sering kita lakukan. Penghargaan, kita sering memberi penghargaan kepada anak. Ternyata menurut teori ini, jangan seringlah kita memberi penghargaan kepada anak. Kenapa? Penghargaan adalah cara mengontrol seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya, karena akan berpengaruh pada jangka pendek, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Ini sudah jelas. Makanya saya salut ke ibu kepala. Kalau ke anak, jangan ibu kepala ngomong nyarios penghargaan, tapi apa? Apresiasi. Itu yang harus kita tiru, bahasa apresiasi. Karena kalau penghargaan coba aja, Bu, kita lihat. Kita sering diberikan penghargaan, maka lama-kelamaan penghargaan itu tidak ada artinya buat dia. Hambar. Perjuangan yang selama ini dia lakukan karena menang dikasih penghargaan dan lain sebagainya, akhirnya penghargaan itu tidak ada kebanggaan untuk dia. Terus lagi mematikan kreativitas jelas. Yang lainnya akan terpikir lah, tidak pakai bunga manusia, ya kan?
Nah ini saya menjadi kaget ini adalah di sini Bu. Ya, itu deh terus lagi apa? Mengurangi ketepatan artinya apa? Sok apa indikator siapa yang duluan beres akan ibu kasih penghargaan. Anak nggak bakal perhatikan benar atau salah, yang penting beres cepat. Artinya kan ketepatan sudah nggak ada. Nah ini Bu yang Bapak Ibu yang saya garis bawahi ada luas ini adalah ini. Ternyata selama ini kita sering memberikan satu penghargaan ya terhadap anak-anak, bukan salah. Boleh memberikan penghargaan. Jadi mulai saat ini paradigma kita, pemikiran kita, baru kita berubah. Di mana saatnya kita memberikan penghargaan, di mana saatnya kita memberikan apresiasi. Penghargaan ini Bu, sama di sini berpengaruh jangka pendek. Artinya apa? Di saat kita ngomong nanti kalau kamu juara akan dikasih penghargaan berupa barang. Terus kita lupa. Maka yang terjadi apa? Ada kecewaan di dalam hati anak. Pastilah bapak teh ngebohong, ibu teh ngebohong. Ini terjadi kan realitas di lapangan kita seperti begini. Nah, artinya di sini terjadi di sini. Makanya marilah kita semua paradigma kita, pemikiran kita mulai kita geser. Di mana saat kita memberikan penghargaan kepada anak, tidak, atau di mana kita memberikan apresiasi kepada anak. Jadi intinya apresiasi itu tidak hanya atau jangan berpikir akan diberikan sesuatu mau berupa barang, piala. Jangan berpikir kita di sana di kelas ada anak yang cepat mengerjakan, kamu hebat. Itu sudah merupakan satu hal yang membanggakan bagi seorang anak. Makanya di sini timbullah kreativitas kita, bagaimana kita bisa mengapresiasikan apa yang anak dapat di kelas, supaya anak tadi pembelajaran kita benar-benar memperhatikan anak, benar-benar merdeka belajar anak itu benar-benar kita perhatikan. Jadi ini Bu, marilah sama-sama di saat anak kita akan memberikan penghargaan. Jadi ulang tiap ada anak berprestasi, tiap ada anak naon dan lain sebagainya, bahasanya penghargaan. Supaya tidak timbul bahasa di teman-temannya lah, bangunan lagi ku eta deui. Nah ini yang harus kita hindari. Ini Bu ya. Jadi semua perilaku itu memiliki satu tujuan. Lanjut. Nah, bagus. Nah itu padahal tadi kata Pak Lili benar, sudah dicontohkan oleh dulu waktu kita kecil. Patinosidinnya erek halus, erek tutut gambar. Nah, dia ngomongnya bagus. Nah itu secara otomatis akan membawa anak itu bangga, berhasil. Itu Bu, akan berhasil. Nah, selanjutnya Bu, untuk tadi mewujudkan disiplin positif supaya anak di kelas mempunyai keyakinan yang kuat, maka kita diperlukan yang namanya itu keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Ibu, Bapak, kalau bicara peraturan, sampai sekarang kita nggak usah, jangan tutup mata. Peraturan yang selama ini kita buat tentang anak, kapan dibuatnya, siapa yang membuatnya, kita nggak tahu. Ujung-ujung penerapan saja kepada anak belum. Tapi kalau ke sini, ke keyakinan kelas, ini diyakini oleh seluruh anak. Akan diyakini oleh seluruh anak. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas berupa pernyataan universal yang diyakini bersama dan guru dalam proses pembelajaran. Jadi Bu, prosesnya keyakinan kelas ini, anak semuanya silahkan untuk usul apa yang mereka inginkan di kelas itu. Hoyong naon 32 kelas, maka akan terjadi 32 usulan. Saya sudah mencoba di kelas 7A ini Bu, buktinya. Anak semuanya usul, Pak Abi hoyong dia.
semuanya. Di keyakinan kelas, dia menempelkan di sana semuanya. Nah, setelah itu baru kita kesini ingat Bu. Ini nih, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Di sana pasti anak akan dilarang mencontek, dilarang membuang sampah, pasti bakalan ke sana. Datang harus tepat waktu. Nah, kuncinya di sana kita sebagai seorang guru harus pintar mengubahnya menjadi kalimat positif. Jangan lagi ada dilarang. Kalau di tulisan dilarang tidak ada bedanya tadi dengan kita menghukum. Maka atau ancamannya kalau ada dilarang, maka gunakan kalimat positif. Artinya, contoh misalkan dilarang mencontek. Apa kalimat positifnya? Jujur. Kan enak anak. Jujur. Dilarang rambut panjang. Ada kan anak yang melemparkannya dilarang rambutnya panjang. Kalimat positifnya apa? Rambut rapi. Nah, seperti itu Bu. Rambut rapi. Ini pintar kita melakukan mendesain tentang, karena ini akan menjadi satu hal yang sangat penting dalam mendisiplinkan anak. Kenapa saya katakan sangat penting dalam mendisiplinkan anak? Dibuatnya oleh dia. Setelah beres, bikin lembar ininya Bu. Ada di sana kalau nggak salah. Nah, ini saya pernah buat. Ini seperti ini Bu. Oh, ini yang di bawah. Nah, ini gambar di sini. Terus nanti Bapak Ibu semuanya, di bawahnya anak semuanya menandatangani pernyataan ini supaya menjadi satu kekuatan kita dalam nanti mendisiplinkan anak. Langsung dari 30 ini di kelas C ya, di kelas 2A saya membuat keyakinan kelas ini dari 32 usulan. Akhirnya saya di kelas seperti ini Bu. Ini Bu, ini di kelas 7A, di kelas 7A, akhirnya kesepakatan kelasnya juga seperti begini. Dari 32 usulan itu jadi seperti begini. Saya buat ini, mudah-mudahan bisa secepatnya ditempel. Terus lagi jangan terlalu banyak biar anak hafal. Biar anak hafal. Ini datang dan pulang tepat waktu. Berpenampilan rapi. Di sini kan maknanya luas universal. Berpenampilan rapi itu kan mulai dari rambut, mulai dari sepatu sebagainya. Sama saling membantu di sini. Terus lagi disiplin dengan universalnya, menjaga kebersihan. Ini diambil dari menjaga kebersihan ini Bapak Ibu, dan tadi usulan anak dilarang membuang sampah. Jadi di sini kami konsepnya belajar sungguh-sungguh, sopan, HP dititipkan ke guru. Karena ada anak yang tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membawa HP. Kita kan kasihan juga kalau anak akhirnya kan dibuat kesepakatan boleh bawa HP, HP-nya dititipkan di guru. Terus apa? Ada ini yang unik, ikut pembiasaan. Artinya pembiasaan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, apabila anak ada yang melanggar disiplinnya itu, maka kita kembalikan ke sini Bu. Kamu kan sudah mendatangani keyakinan kelas. Jadi yang membuatnya dia piraku, ngalanggar. Karena kan dia sendiri di sini. Nah, ini Bu salah satu versi dari keyakinan kelas tersebut. Jadi ini kami harapkan nanti Bapak Ibu wali kelas bisa menerapkan ini di
di kelas bubar dengan kelas ini. Cuma ingat Bu, kuncinya jangan terlalu banyak supaya anak bisa mengingat. Sama salah satu contohnya ini Ibu Ai yang kena batunya ini, apa Uminya yang kena batunya di kelas A gara-gara ada ini ya, menjaga kebersihan. Umi yang kena batunya Bu Haji gara-gara keyakinan kelas ini. Ngepel kamu ayah gara-gara ini. Menjaga kebersihan. Ini kejadian ini kejadian ini gara-gara anak internetnya ini. Ayo ngepel, otak dibiarkan aja, biarkan anak berkembang dengan kita cuma bisa untuk membimbingnya saja. Ya. Nah, terus yang selanjutnya Bu, yang sini lagi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas kita buat, kita sepakati semua yang kita tangani, kita bikin tempel di sana. Insya Allah ini untuk mengukur atau untuk mengantisipasi sebagai filter kita terhadap anak. Nah, yang selanjutnya, nah ini Bu, kita harus ingat dulu. Anak yang bermasalah di kelas, kita harus tahu anak yang istilahnya oper gitu kan, atau istilahnya hiperaktif. Kita harus mengetahui yang ujung-ujung memberi hukuman. Karena begini, setiap manusia kebutuhannya adalah berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini harus kita pahami sebagai seorang guru sebelum bertindak terhadap anak. Ternyata manusia ini membutuhkan kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang. Seorang anak yang melanggar disiplin itu sudah pasti ada kebutuhannya yang tidak tercukupi. Coba Bu, seperti hari kemarin kejadian kelas 7D, Iqbal ya Bu, 8D ya, Iqbal sama Ridwan 8C kabur sering bolos. Ya itu sering bolos 5 kali yang borosnya. Jadi kemarin dipanggil dapat ditanya kunaon kenapa suka bolos. Dia menjawabnya apa? Pak, saya kalau siang lapar. Berarti apa? Kebutuhan bertahan hidup dia itu tidak tercukupi. Disinilah kita bisa mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Akhirnya akan timbul solusinya. Berarti kudu bekal sangu atau apalah kita bisa lah. Terus lagi, bentar-bentar kita mengelola. Kita punya bebek. Contoh, bebek tahu sendiri wali kelasnya aja pusing. WC habis di tulisan, bolos aja ketulungan. Nah, setelah ditanya, kenapa bebek ternyata bebek kebutuhan yang tidak tercukupi dalam hidupnya, setelah saya analisis adalah di sini, kasih sayang dan rasa diterima. Setelah bebek diajak ngobrol, diarahkan, dia merasa dirinya diterima. Akhirnya apa? Bisa diatur. Jadi kalau ada seorang siswa yang istilahnya berbuat hal tersebut, salah satu yang harus ditanyakan apa? Kenapa berbuat seperti itu? Ulang ujung-ujung dicarikan. Nah ini, aduh Mas, Abi Oki sama. Dulu sebelum tahu tentang ini, seperti itu. Tidak mengenal apa yang penting anak salah, kamu salah. Harus kedua alasan apa dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang dilakukan seperti begini, kami coba, alhamdulillah, bukan observasi mungkin. Sekarang lagi berjalan ke anak-anak yang itu, mungkin saya menerapkan pola seperti begini. Tadi ke Pak Akmal, di Pak Akmal harus punya data anak-anak ini, malahan punya data seluruh siswa, ya harus tahu anak ini kebutuhan mana yang tidak terpenuhinya.
Seperti halnya contoh, ada anak penguasa. Nah, ini kalau orang yang penguasaan, biasanya yang tidak tercukupi di penguasaan ini suka mengganggu teman-temannya, iseng dan lain sebagainya. Ini berarti dia ingin menguasai penguasaan itu. Kalau sudah tahu kita di mana anak itu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, maka kita mengarahkannya gampang. Artinya apa? Kita sudah punya bernilai untuk bagaimana kita mengantisipasi itu. Tapi kan kalau dulu kita enggak berpatokan ke sini. Yang penting anak salah adalah salah. Enggak banyak. Kan kemarin lucu gitu kan pas ditanya lapar wae termasuk Aceh. Termasuk Aceh. Ternyata kebutuhan dasar bertahan hidupnya ini kan salah satunya bertahan hidupnya manusia adalah sandang, pangan, papan. Makan salah satunya adalah di sini. Salah satunya. Nah ini ada kesenangan. Ayah, yang kebutuhan dasarnya ini kesenangan. Karena dia di rumah tak dicarekan lain, di rumah tak dimarahi, tidak ada rasa gembira di rumah. Begitu datang ke sekolah, yang terjadi apa? Mengganggu temannya. Karena dia menganggap mengganggu teman hatinya itu senang, bahagia. Ada, berarti di tubuh ada bahagia. Aku, iya kan? Contoh Polili, kesenangan iya kan gitu kan ada, karena kesenangan tidak itu. Nah setelah tahu itu baru kita bisa mengarahkannya. Nah ini makanya kita harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia ini. Selanjutnya, Ibu, di mana kita kan tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol, bahwa manusia pribadi yang mengontrol dirinya adalah bukan orang lain, tapi mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Adalah posisi kita. Tinggal ini ruas dulu. Kaget lagi saya semua di sini dengan belajar posisi kontrol dulu. Posisi kontrol di sini kita sebagai guru itu ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti di slide selanjutnya kita akan ketua di manakah posisi kita. Nah ini Bu. Nah bisa diperbesar, Pak. Di Zoom. Nah ini yang akan kita perhatikan di posisi kontrol. Itu supaya kita menjadi lebih paham, ya nanti di Zoom Pak. Ya. Nah ini Pak di Zoom. Ini Bu, ke atas kan Pak. Nah, terus nah ini Bu. Kan tadi posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pemuat rasa bersalah, posisi kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini kalau posisi kita, saya sendiri juga Bu, terus terang, posisi saya sebelum tahu ini posisi saya ada di sini Bu, penghukum. Saya sering mengatakan, menunjuk-nunjuk, menghardik, menyindir, menyakiti siswa, ngepet dan lain sebagainya, ujung-ujungnya. Padahal pola pikir dulu seperti begitu. Anak itu akan takut kalau dapat hukuman. Ternyata ini penghukum seperti ini. Bahasanya gini, kalau kamu tidak melakukan awas, kemarin tidak jaga PR, awas ya. Itu posisi kita. Kecil. Itu ada salah satu contoh bagaimana kita di posisi penghukum. Nanti ada jawabannya juga. Terus lagi, membuat rasa bersalah. Ternyata ini juga sering kita lakukan. Kita mematahan udang, nyindir udang, dan lain sebagainya, otomatis akan membuat anak merasa bersalah. Otomatis bakalan tindak salah itu. Kalau ini diterapkan, maka akan terjadi ini Bu, identitas gagal pada anak. Kita tidak akan berhasil untuk menebakkan karakter pada anak.
Anak akan turut taat apabila ada aturan. Kalau tidak ada aturan, anak akan berbuat lagi seperti itu. Sehingga harus timbul keyakinan. Posisi kita ini teman juga. Seorang guru bisa memposisikan sebagai teman, menguatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini kan sering juga dilakukan. Lakukan demi bapak cik atau hidup teh ulah liur wae cik karunya kan. Ibu, pernah nggak kita berbuat seperti itu? Pernah. Singkarnya ke ibu, singkarnya ke bapak guru, artinya memposisikan kita adalah sebagai teman. Terus lagi pemantau. Nah, kalau ini dengan bukti yang akurat, dan dengan bukti yang akurat, bukti akuratnya itu kayak paling ini siswaan buktinya akurat. Si A datanya hari ini tidak bolos ke sekolah. Dia mengandalkan data, menghitung. Ini buktinya, disertai dengan bukti-bukti. Peraturannya adalah begini, dan lain sebagainya. Satu lagi ada posisi manajer. Kalau ini mengajukan pertanyaan, kayak tadi kita harus ingat tentang motivasi anak. Kita berbalik kepada kebutuhan dasar manusia. Tanyakan, silih. Jadi ditanyakan nanti kembali lagi keyakinan kelas di sini muncul. Apa keyakinan kelas? Ya sudah kamu lakukan. Nah, lanjut Pak ke atas Pak. Di sini Bu, hasil ini tadi hasil penghukum. Kalau kita sering memberi hukuman kepada anak, maka anak akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang. Contoh ini Bu, saya usia sudah 45 tahun. Saya ditanya waktu oleh instruktur, usia berapa Bapak pernah mengalami waktu sekolah hal yang menyakitkan? Saya jawab waktu SMA saya pernah ditempeleng oleh guru karena saya termasuk ini yang tidak disiplin. Saya pernah dipilih di kebun. Ditanya berapa tahun dari SMA ke sekarang 45 tahun. Berarti 30 tahun. 30 tahun hal yang menghukum saya, membekas di hati saya. Begitu ditanya kapan mengalami hal tersebut, refleks waktu SMA, wah jadi takut bicarakan. Berarti apa? Sifat menghukum kita akan terpatri di dalam diri anak, tidak akan hilang. Itu yang bahaya. Artinya anak akan menjadi dendam pada kita. Anak akan menjadi pemberontak pada kita. Lulus liwai hati, luas liwai. Iya, lulus liwai. Itu salah satu karena kita memposisikan seperti itu. Terus kalau kita memposisikan tadi yang kedua, yaitu posisi apa tadi, membuat rasa malu, anak pasti bakalan berbohong. Ngomong udah sokit. Pernah nggak dengar dari anak-anak orang-orang tengah kupu anak? Pernah nggak ada seperti itu? Karena kata dia merasa dirinya tadi dicudutkan. Nah ini, terus yang selanjutnya memposisikan kita tadi nama orang teh biar jadi teman teh gampang, biar gampang berkomunikasi, biar gampang curhat dengan siswa, dengan murid, memposisikan kita sebagai teman, bebas curhat dan lain sebagainya. Ternyata dampaknya adalah terjadi ketergantungan. Artinya apa? Di saat kita tidak ada, kalau misalkan si A, seorang murid A, sering curhat, misalkan ke guru B. Di saat dia punya masalah, guru B tidak ada, dia akan mengulang lagi perbuatan melanggar disiplin itu. Karena apa? Ketergantungan ke A, guru itu. Jadi kalau kita memposisikannya sebagai teman. Terus kalau kita memposisikannya adalah tadi sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Artinya apa? Dia akan patuh kalau ada dia. Ayah paling ini patuh. Isuk-isuk lawan ayah abi mohon. Siap mohon Pak, Assalamualaikum. Mohon mereka lewas. Terulang lagi perbuatan
Bisa anak itu menyesuaikan kalau diawasi. Tetapi di sini Bu, di posisi manajer. Di posisi manajer maka akan menguatkan watak atau karakter. Ini di posisi manajer. Jadi kita sebagai guru harus memposisikannya itu adalah sebagai manajer. Terus bagaimana itu kita memposisikan menjadi manajer supaya anak tidak jadi hati, tidak pendendam, tidak menyalahkan orang lain dan sebagainya. Gini Bu, saya akan ilustrasi. Kalau bicara aturan, ada anak yang rambutnya panjang, kita ambil tentu, apakah menyalahi aturan? Tidak. Karena aturannya seperti itu, rambut panjang tentu, ya kan? Tetapi apa? Di sana anak akan merasa dirinya malu, akan merasa dirinya terhukum. Nah, kalau berdasarkan keyakinan yang dibuat, bagaimana cara kita mengantisipasi atau menangani anak yang bermasalah? Solusinya ada di sini. Tak diceritakan. Solusinya ada yang disebut dengan restitusi. Ini solusinya Bu. Ada di sini, ada di restitusi. Restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Jadi kita sekarang bahasanya jangan hukum, tapi kita bahasanya mari kita merestitusi anak. Bagaimana langkahnya? Ini kalau restitusi ini menguatkan Bu. Nanti langkah-langkahnya yang bisa dilakukan Bu. Ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi anak gak bakalan dendam. Nanti di terakhir bagaimana anak nggak dendam nanti akan kami bahas. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hubungan bersifat paksaan, restitusi bukan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam, artinya ke dalam diri anak, bukan keluar. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi saya sudah bahas. Mendidik anak harus tahu dulu dasar kebutuhan mana yang dia tidak terpenuhi. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk mengevaluasi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah kepada kelompoknya. Ini sedang kami lakukan dengan famili di kesiswaan. Anak udah kita izin kemarin Ibu Haji minta anak ini selama beberapa hari akan kami lakukan restitusi. Supaya setelah anak paham punya keyakinan, maka insya Allah secepatnya kalau sudah memungkinkan, anak yang sekarang lagi di restitusi ini akan dikembalikan lagi ke kelompoknya. Artinya akan dibalikan lagi ke kelasnya nanti. Ini. Karena kita beri restitusi dulu. Hasilnya Pak Dede tadi anak ada di sini Pak Dede. Anak ada di sisirian Ibu Heni. Tadi budak ada di sisirian. Pak ini anak ada sisirian. Ternyata itu berarti anak itu tidak ada merasa dirinya itu sangat jadi hati. Nanti kami akan berbuatnya nanti seperti begini. Biarkan mereka tahu masalahnya. Ini nih yang sekarang lagi digarap itu. Biarkan anak itu untuk menemukan solusinya. Biarkan anak itu membuat keyakinannya bahwa itu adalah salah. Jadi prinsip pegadaian kita pakai mengatasi masalah tanpa masalah. Nanti pakai di sana prinsip pegadaian saja, mengatasi masalah tanpa masalah. Terus bagaimana cara tahapan restitusi tersebut? Ini Bu, tahapannya Bu. Nah ini kesini dulu Bu. Hukuman, ya Bu.
Kalau kita menghukum, maka sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Pasti. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jelas. Mana memakai sapatu hidup, konsekuensinya dicopot. Tapi kalau restitusi pilihan. Salah apa betul itu? Enaknya mana bang salah? Salah apa betul? Salah. Menurut siapa salah? Menurut dirinya. Karena apa? Di keyakinan kelas ada. Nah, selanjutnya, kalau kita memberikan satu hukuman, tindakan nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, anak tidak akan nyaman. Anak tidak akan nyaman. Terus lagi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tapi di restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kenapa bisa menguatkan dalam waktu panjang? Karena berasal dari keyakinan dirinya. Lanjut, Pak. Next, selanjutnya tahapan-tahapan kita dalam merestitusi anak. Pak, di tahapan-tahapannya adalah seperti itu. Ada 3 tahapan dalam merestitusi anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di saat anak salah, di saat anak disiplin, melanggar disiplin, otomatis emosi anak itu di luar, banyak tersinggung dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana bahasanya menstabilkan identitasnya? Yaitu kita pergunakan bahasa-bahasa ini. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Dijamin, bukan jamin bu. Insya Allah, ya. Insya Allah, kalau begitu anak berbuat disiplin, ujung-ujung dicarikan, anak pasti karena emosi bakalan terjadi panas. Tapi lalu kita harus setiap orang pasti akan berbuat salah. Yakin emosinya bakalan karena perasaannya mereka enak. Perasaannya mereka merasa dengan dari di sini bu, itu stabil lalu dan identitasnya. Setelah itu lanjut ke sini bu, validasi kebutuhan. Tadi bagaimana kebutuhan dasar dan cukupnya. Artinya di sini kamu tentu punya alasan mengapa. Tanya alasannya. Ditanya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Pasti anak kayak tadi. Saya kasih contoh yang imbang. Terus alasannya apa itu? Lapar. Akhirnya berarti ada kebutuhan yang di sini tidak terpenuhi. Setelah itu kembalikan ke keyakinan. Kalau ada di kelas, keyakinan mana yang telah melanggar? Misalkan anak ibu di kelas suka kesiangan, begitu ada jangan langsung dimarahi. Kadir, sini sebentar. Kenapa kesiangan? Alasan apa? Kita jawab, setiap manusia atau ibu juga, bapak juga pernah berbuat salah. Kesalahan itu adalah wajar karena manusia. Yakin anak emosinya akan turun. Setelah itu harus berpikir, apakah kamu meyakini apa perbuatan kamu salah atau benar? Karena timbul keyakinannya, dia akan menjawab, salah, saya sering kesiangan. Akan menjawab seperti itu. Karena emosinya sudah stabil, identitasnya sudah stabil. Terus setelah itu tanam lagi keyakinan kelas mana. Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Nanti dia akan menjawab. Kalau ingat keyakinan kelas, datang dan tepat waktu ke sekolah, pasti akan jawab itu kalau di kelas. Tinggal dibandingkan oleh kita. Itu keyakinan siapa? Keyakinan kelas. Kamu nanda tangan enggak? Nanda tangan sepakat dengan itu. Sepakat, yakin anak mau jadi hati. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Kita jangan memberikan dulu solusi. Bagaimana cara memperbaikinya? Mau bangun pagi pak, misalkan itu mau bangun pagi bu, berarti anak bisa membuat solusinya sendiri. Berarti kalau anak bisa membuat solusinya sendiri tentang permasalahan itu, berarti
keyakinan yang ada pada dirinya akan keyakinannya sudah tertanam. Tinggal bagaimana kita ini melakukan restitusi ini. Kalau sama-sama kita berkolaborasi mencoba ini, insya Allah mungkin tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Itu insya Allah. Nah ini, jadi mari kita sama-sama semuanya. Saya mengajak karena ini mungkin saya juga baru menemukan tentang tunangan seperti ini, restitusi. Kalau itu semuanya bisa kita pahami, bisa kita implementasikan, maka tadi tujuan dari budaya positif di sekolah itu akan terwujud. Insya Allah bakalan terwujud. Nah, ini saya katakan ini akhirnya adalah di sini dalam menangani anak. Dalam inseminasi ini, kenapa saya di budaya positif ini adalah dasar kita dalam menangani anak. Karena kalau anak sudah mempunyai kontrol dirinya, bisa mengontrol dirinya, insya Allah apa yang kita harapkan dari tujuan pendidikan nasional itu mengantar anak ke keselamatan dan kebahagiaan, insya Allah itu bakalan atau bisa terwujud. Nah itu Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir dari saya ini Bu ya, setelah kita melakukan restitusi ini sebagai bahan refleksi untuk kita, saya mengutip dari Kiai Haji Muhyiddin Yassin. Ketika melihat kulit-kulit menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka kelak akan mengarah kita menuju surga. Inilah motivasi kita sebagai seorang guru. Biar kita menjadi lebih semangat. Inilah untuk menangani nanti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini dijadikan motivasi untuk kita semua. Ternyata saya juga menyadari selama beberapa tahun jadi guru, ternyata banyak hal-hal yang di luar pemikiran itu yang saya nyatakan itu adalah benar, ternyata kurang sesuai dengan hal-hal yang ada pada teori tersebut. Ya, Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin dari kegiatan yang barusan di inseminasi itu dipersilahkan. Mungkin Bapak Ibu kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Maka pilih ayah kembali di taroskan maka siapa? Silakan berdek. Terima kasih. Kalau saya amati dari materi tingkat ini ya, untuk menggerakkan anak supaya lebih baik, maka sepadan dengan paham konsep Islam bahwa yang tadi anak sebelum divonis ada upaya untuk direstitusi. Dan dalam Islam itu adalah ada muhasabah binafsi. Sebelum ke orang lain, dikoreksi lah masing-masing. Itu yang pertama. Bahwa memang konsep ini adalah mengambil apa istilahnya beberapa poin dari Islam. Memang setuju ini. Kiai bisa itu. Maimun juga ya. Maimun juga. Saya baca dalam kitab Al-Qisah, memang ini juga sama. Ini mengkiaskan kalau di sana aslinya adalah bapaknya di neraka, anaknya di surga. Gara-gara oleh bapaknya disuruh taat syariat, sholat disiplin, maka dia ditarik juga bapaknya. Nah, Maimun mengkiaskan, oh kenapa guru juga tidak? Guru juga tidak dengan muridnya. Tuh, memang bagus ini. Mereka mengadopsi ya konsep Islam sebenarnya, namun kita ya beda-beda apa itu versi bahasa itu tujuannya karena kita menganggapnya aneh. Kalau bagi saya ada orang itu dari dulu terus, namun alhamdulillah ada apa yang disebut CGP berhasil. Mudah-mudahan menjadi jadi pionir dan kami di sini satu. Mudah-mudahan oleh Bapak bisa menggerakkan dan ikut ada apa
ada warna yang dominan baik nanti sekarang itu harapannya. Saja betul. Ya, terima kasih Pak Dede. Ternyata ilmu semuanya kalau kita perhatikan berulangnya pada ajaran Islam. Ternyata sangat luas. Jadi sangat luas sekali. Justru diadopsinya ternyata oleh orang-orang yang dari luar itu ya. Ya. Padahal ilmunya itu sudah ada diterapkan. Itu terima kasih Pak Dede. Ini akan menguatkan untuk kita semuanya. Untuk mari tadi menerapkan budaya positif kita di sekolah. Mari kita semuanya melakukan restitusi terhadap peserta didik kita. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya untuk kegiatan hari ini ya kita akhiri dulu karena kita sudah sore. Ini Bapak untuk mengambil istirahatnya. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya kita bisa melaksanakan kewajiban kita menjadi seorang pendidik dan menuntut kita mencapai tujuan pendidikan yang sudah disampaikan oleh Kak Ade, bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah membawa anak ke keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti disambung ke diskusi yang selanjutnya. Kita sudah punya komunitas belajar, mungkin kita bisa lebih dalam nanti di sana. Terima kasih Bu Haji atas waktunya. Teman-teman semuanya terima kasih. Assalamualaikum